Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triapsari, mahasiswi dari program studi Pendidikan Matematika bernomor NPM 22106310-552. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang himpunan dalam mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Oke, materi yang pertama itu himpunan atau set. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Objek-objek di dalam himpunan ini yaitu elemen, unsur, atau anggota. Urutan objek dalam himpunan ini tidak memiliki makna. Selanjutnya, kita ke cara penyajian himpunan. Yang pertama itu enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya, diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, yang mana anggota 1, 2, 3, dan 4 ini berada di antara dua buah tanda kurung kurawal. Yang kedua, itu simbol-simbol baku. Contohnya itu bilangan asli, yang mana bilangan asli ini memiliki simbol N yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga itu notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Contohnya, diketahui A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Jadi notasi pembentuk himpunannya itu A sama dengan X sedemikian sehingga X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Yang keempat, diagram Venn. Di PPT sudah saya berikan contohnya. Seperti ini gambarnya, di mana diketahui S-nya itu merupakan himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan himpunan semesta ini memiliki himpunan A dan B. Yang mana himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, dan 5, dan himpunan B anggotanya 3, 5, 6, dan 7. Dan di sini ada anggota 4 yang merupakan anggota himpunan semesta, namun bukan anggota himpunan A dan B. Oke, materi selanjutnya itu tentang kardinalitas. Kardinal adalah banyaknya anggota himpunan ditandai dengan bilangan asli. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya dapat kalian lihat di dalam PPT. Kemudian kita langsung ke contohnya, diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, dan D. Karena anggota dari himpunan A ini ada 4, yaitu A, B, C, dan D, maka kardinal dari himpunan A ini ada 4. Kita ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong atau empty set. Himpunan kosong atau empty set adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen ataupun himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Contohnya, diketahui himpunan P beranggotakan bulan yang berawalan dari huruf Z. Kita ketahui bahwa nama-nama bulan tidak ada yang berawalan dari huruf Z. Jadi, kardinal dari himpunan P itu sama dengan 0. Dan dapat kita simpulkan bahwa himpunan P ini merupakan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian atau subset. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A subset B. Lambangnya dapat kalian lihat di PPT. Kita langsung ke contohnya, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena anggota himpunan A berada di himpunan B, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Oke, kita ke macam-macam himpunan yang ketiga, yaitu himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Contohnya, di sini ada himpunan A yang beranggotakan 10, 2, 3, dan 5, dan himpunan B yang beranggotakan 5, 3, 2, dan 10. Maka, dapat kita lihat bahwa elemen dari himpunan A dan B ini sama, yaitu ada anggota 2, 3, 5, dan 10. Maka, himpunan A itu sama dengan himpunan B. Jika dan hanya jika di sini himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Selanjutnya, himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B
jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya diketahui himpunan A ini 2, 4, 6, dan 8. Dan B anggotanya A, B, C, dan D. Dapat kita ketahui bahwa kardinalitas dari himpunan A ini ada 4, ya kan? 2, 4, 6, dan 8. Dan kardinal B-nya itu ada 4 juga, A, B, C, dan D. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa himpunan A ini ekivalen dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya di sini ada himpunan A yang beranggotakan 1, 3, dan 5, dan himpunan B beranggotakan 2, 6, dan 10. Karena anggotanya tidak ada yang sama, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan A ini saling lepas dengan himpunan B. Oke, selanjutnya himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Contohnya di sini ada himpunan A yang beranggotakan 7 dan 9, yang mana kardinalitas dari himpunan A ini ada 2. Nah, untuk mencari berapa banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari himpunan A ini, itu caranya 2 dipangkatkan kardinalitas dari himpunan A. Tadi kan udah kita ketahui bahwa kardinalitas A-nya itu sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka himpunan kuasa dari himpunan A ini ada 4 anggotanya, yaitu himpunan kosong, 7, 9, dan 7,9. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Di sini ada contohnya, itu diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan B anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Maka, irisan dari A dan B ini itu 3 dan 5, karena 3 dan 5 ini berada di kedua himpunan. Nah, untuk diagram Venn-nya dapat kalian lihat di PPT, seperti itu bentuknya. Oke, selanjutnya ke yang kedua itu gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A atau himpunan B. Contohnya diketahui himpunan A anggotanya 1, 7, 8, dan 9, dan himpunan B anggotanya 2, 3, 8, dan 9. Maka gabungan dari himpunan A dan B ini 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Nah, untuk diagram Venn-nya dapat kalian lihat di PPT seperti itu bentuknya. Oke, kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta S adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen S yang bukan elemen A. Contohnya diketahui himpunan semestanya itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan himpunan A beranggotakan 1, 2, 5, dan 7. Maka komplement A itu 3, 4, 6, dan 8. Dapat kalian lihat diagramnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, operasi yang keempat itu selisih atau difference. Selisih dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A tetapi bukan elemen dari himpunan B. Selisih A dan B itu sama dengan A irisan komplement B. Contohnya diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya 1, 3, dan 5. Maka selisih A dan B ini itu 2. Kenapa? Karena 2 ini tidak ada di himpunan B. Begitu juga sebaliknya, selisih himpunan B dan A ini 5, karena 5 tidak ada di himpunan A. Contoh diagram Venn-nya ada di PPT, ini dapat kalian lihat. Dan kita lanjut ke operasi kelima.
beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang setiap elemennya ada pada himpunan A atau himpunan B, tetapi tidak pada keduanya. Contohnya, diketahui himpunan A ini anggotanya 1, 2, 6, dan 9, dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Maka beda setangkup dari himpunan A dan B ini itu 1, 4, 8, dan 9. Untuk diagram Venn-nya dapat kalian lihat di PPT, dan kita lanjut ke operasi ke-6, yaitu perkalian Cartesian atau Cartesian product. Perkalian Cartesian dari himpunan A dan himpunan B ini adalah suatu himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Contohnya, diketahui himpunan A ini anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya A, B, dan C. Maka, perkalian Cartesian dari himpunan A dan B ini 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, dan 3, C. Oke, materi selanjutnya tentang hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama itu ada hukum identitas. Jika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, hasilnya akan sama dengan himpunan A. Jika himpunan A diiris dengan himpunan semesta, hasilnya akan himpunan A. Yang kedua, hukum nol atau dominasi. Jika himpunan A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya akan himpunan kosong. Jika himpunan A digabung dengan himpunan semesta, hasilnya akan sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. Jika himpunan A digabung dengan komplement A, hasilnya akan sama dengan himpunan semesta. Jika himpunan A diiris dengan komplement A, hasilnya akan sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. Jika himpunan A digabung dengan himpunan A, itu hasilnya akan sama dengan himpunan A. Jika himpunan A diiris dengan himpunan A, hasilnya akan sama dengan himpunan A. Selanjutnya, hukum involusi. Jika komplement A dikomplementkan lagi, hasilnya akan sama dengan himpunan A. Hukum penyerapan absorpsi. Nah, ini jika himpunan A digabung dengan himpunan A iris B, hasilnya akan sama dengan himpunan A. Jika himpunan A diiris dengan A gabung B, itu hasilnya akan sama dengan himpunan A. Selanjutnya, hukum komutatif. Jika himpunan A digabung himpunan B, hasilnya akan sama dengan B digabung A. Jika himpunan A diiris dengan himpunan B, maka hasilnya akan sama dengan himpunan B iris himpunan A. Selanjutnya, hukum asosiatif. Jika himpunan A digabung dengan himpunan B gabung C, itu hasilnya sama dengan himpunan A gabung B digabung himpunan C. Selanjutnya, himpunan A diiris dengan himpunan B iris C, itu akan sama dengan himpunan A iris B diiris dengan C. Selanjutnya, hukum distributif. Jika himpunan A digabung dengan himpunan B iris C, maka hasilnya akan sama dengan himpunan A gabung B iris A gabung C. Selanjutnya, himpunan A diiris dengan himpunan B gabung C, hasilnya akan sama dengan himpunan A iris B digabung dengan himpunan A iris C. Selanjutnya, hukum De Morgan. Komplement dari himpunan A iris B itu akan sama dengan komplement A digabung komplement B. Jika himpunan A digabung B dikomplementkan, maka hasilnya akan komplement A iris komplement B. Oke, hukum yang terakhir itu hukum 0/1. Jika himpunan
kosong dikomplementkan, hasilnya akan sama dengan himpunan semesta. Jika himpunan semesta dikomplementkan, hasilnya akan sama dengan himpunan kosong. Oke, materi selanjutnya tentang perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Irisan dari A1, A2, seterusnya sampai AN, itu notasinya irisan I sama dengan 1 sampai N, AI. Gabungan dari A1, A2, seterusnya sampai AN, itu notasinya gabungan I sama dengan 1 sampai N, AI. Kemudian perkalian Kartesian A1, A2, seterusnya sampai AN, itu sama dengan perkalian Kartesian I sama dengan 1 sampai N, AI. Kemudian bejas tangkup dari A1, A2, seterusnya sampai AN, itu notasinya sama dengan bejas tangkup I sama dengan 1 sampai N, AI. Oke, materi selanjutnya tentang prinsip dualitas. Prinsip dualitas adalah dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasinya, seperti gabungan, irisan, dan komplement. S bintang dapat diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contohnya di sini dual dari himpunan A diiris himpunan B, digabung himpunan A diiris komplement B, itu akan sama dengan A. Nah, itu dualnya himpunan A digabung himpunan B, diiris himpunan A digabung komplement B, sama dengan A. Nah, dualitas ini berarti bahwa himpunan A iris B digabung himpunan A iris komplement B sama dengan A adalah kesamaan yang benar. Dan dualnya himpunan A digabung B diiris himpunan A digabung komplement B sama dengan A juga benar. Selanjutnya, di sini ada tabel dari dualitas dari hukum-hukum aljabar. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu jika himpunan A digabung himpunan kosong sama dengan himpunan A, dualnya itu himpunan A diiris himpunan semesta sama dengan himpunan A. Yang kedua, hukum nol atau dominasi. Himpunan A diiris dan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualnya itu himpunan A digabung dengan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. Himpunan A digabung dengan komplement A itu sama dengan himpunan semesta. Dualnya himpunan A diiris dengan komplement A itu sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Itu himpunan A digabung dengan himpunan A sama dengan himpunan A. Dualnya himpunan A diiris dengan himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima, hukum penyerapan. Himpunan A digabung dengan himpunan A iris B sama dengan A. Dualnya himpunan A diiris himpunan A digabung B sama dengan himpunan A. Yang keenam, hukum komutatif. Yaitu himpunan A digabung himpunan B sama dengan himpunan B digabung himpunan A. Dualnya itu himpunan A diiris himpunan B sama dengan himpunan B diiris himpunan A. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Himpunan A digabung himpunan B gabung C sama dengan himpunan A gabung B digabung C. Dualnya itu himpunan A iris himpunan B iris C sama dengan himpunan A iris B diiris C. Yang kedelapan, hukum distributif. Himpunan A digabung himpunan B iris C sama dengan himpunan A gabung B diiris himpunan A gabung C. Dualnya himpunan A iris himpunan B gabung C sama dengan himpunan A iris B digabung himpunan A iris C. Yang kesembilan, hukum De Morgan. Komplement dari himpunan A gabung B sama dengan komplement A
diiris komplemen B. Dualnya komplemen dari himpunan A iris B sama dengan komplemen A digabung komplemen B. Yang ke-10, hukum 0/1. Komplemen dari himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Dualnya, komplemen dari himpunan semesta sama dengan himpunan kosong. Oke, di sini ada teorema yang menyatakan bahwa beda setangkup memenuhi hukum-hukum berikut, yaitu hukum komutatif dan hukum asosiatif. Yang pertama, hukum komutatif, yaitu himpunan A beda setangkup B sama dengan himpunan B beda setangkup A. Yang kedua, hukum asosiatif, yaitu himpunan A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan himpunan A beda setangkup dengan himpunan B beda setangkup C. Oke, materi selanjutnya tentang prinsip inklusi eksklusi. Jadi, kardinal dari himpunan A gabung B itu sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B dikurang kardinal himpunan A iris B. Contohnya di sini ditanyakan berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B. Nah, kita misalkan kalau misalnya himpunan A ini anggotanya itu 1, 3, dan 5. Jadi kita ketahui bahwa kardinal dari himpunan A ini ada 3. Terus himpunan B itu anggotanya 2, 3, 4, dan 6. Jadi kita ketahui juga kardinal dari himpunan B ini 4. Selanjutnya kita cari himpunan A diiris B. Nah, itu hasilnya 3 karena 3 ini berada di himpunan A dan juga himpunan B. Terus kita cari kardinal himpunan A iris B-nya, yaitu 1 karena cuma 3. Selanjutnya kita cari gabungan dari himpunan A dan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kardinal dari himpunan A gabung B ini itu ada 6. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Tadi kan diketahui kalau kardinal gabungan himpunan A dan B itu kan 6 ya. Nih. Tapi kita masukkan juga ke rumus untuk membuktikannya. Jadi, kardinal A gabung B itu kan sama dengan kardinal himpunan A kan. Jadi, masukin kardinal himpunan A itu 3, terus ditambah kardinal himpunan B. Jadi berapa? 4. Masukin, terus dikurang kardinal himpunan A iris B. Kardinal himpunan A iris B tadi dapatnya 1. Jadi 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi sama kan? Nah, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin, maka kardinal himpunan A gabung B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B. Selanjutnya ada teorema di sini, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal himpunan A gabung B berhingga dan kardinal himpunan A gabung B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B dikurang kardinal himpunan A iris B. Oke, kita lanjut. Di sini ada lemma, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A beda setangkup B berhingga dan kardinal himpunan A beda setangkup himpunan B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B dikurang 2 dikali kardinal himpunan A irisan B. Selanjutnya ada teorema, misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal himpunan A gabungan B gabungan C berhingga dan kardinal himpunan A digabung B digabung C sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B ditambah kardinal himpunan C dikurang kardinal himpunan A irisan B dikurang kardinal himpunan A irisan C dikurang kardinal himpunan B irisan
C ditambah kardinal himpunan A irisan B irisan C. Selanjutnya diteorem lagi, misalkan A1, A2, seterusnya AR adalah himpunan berhingga, maka kardinal himpunan A1 digabung A2 digabung seterusnya digabung AR itu berhingga, dan kardinal himpunan A1 digabung A2 digabung seterusnya digabung AR itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R kardinal himpunan AI dikurang sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan R, koma I sama dengan 1, koma J sama dengan 1, sampai R itu kardinal AI irisan AJ ditambah sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan R, koma I sama dengan itu 1 dan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 sampai R. Itu kardinal AI irisan AJ irisan AK ditambah seterusnya ditambah min 1 pangkat R min 1 kardinal himpunan A1 irisan A2 irisan seterusnya irisan AR. Oke, materi selanjutnya ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung seterusnya sama dengan A. Dan himpunan bagian AI saling lepas yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J. Oke, materi selanjutnya itu pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya dapat berupa kesamaan atau set identity atau implikasi. Metode pembuktian proposisi himpunan yang pertama itu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Metode pembuktian ini tidak formal dan tingkat validitasnya kurang dapat diterima. Yang kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan angka 0 untuk menyatakan bahwa suatu elemen itu bukan anggota himpunan. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Yang keempat, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Demikian penjelasan materi mengenai himpunan dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.